Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian Sobat Ngeteh? Semoga selalu sehat dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Nova Bagaskoro dalam acara Ngeteh ngebahas tentang hukum untuk mengkaji permasalahan hukum yang aktual. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan teman yang menceritakan bahwa kakeknya menghibahkan sebidang tanah dan bangunan kepada adiknya melalui selembar kertas yang ditulis dan dibuat tanpa akta hibah. Untuk itu, kali ini kita akan membahas bersama narasumber Bapak Djoko Stato SH guna membahas apakah hibah dapat di bawah tangan. Selanjutnya kepada Bapak Djoko Stato, saya persilahkan. Terima kasih Mas Bagas atas pengantarnya, dan saya juga ikut mendoakan semoga semua sahabat ngeteh selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin, amin, amin. Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu kami ada giat terkait dengan merek di Ditreskrimsus Polda Jateng, dan pulang mampir untuk makan siang dan juga rehat sejenak di Pawon Tanduk Mbak Mung di Solo 3. Suasananya cukup menyenangkan juga ternyata. Nah, untuk itu terkait dengan tema tersebut, yaitu hibah, memang menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas. Mengapa? Hal tersebut terkait dengan proses peralihan kepemilikan aset atau harta, yang mana bila tidak dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Untuk itu akan kita bahas terlebih dahulu dengan pengertian hibah. Pengertian hibah sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan pasal 1666 KUH Perdata adalah sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Dengan demikian bisa diterjemahkan dalam bahasa lain bahwa hibah itu adalah hadiah atau pemberian cuma-cuma dari satu orang ke orang lain, tentunya tanpa mengharapkan imbalan. Contohnya apa saja? Pemberian tanah waris dari orang tua ke anaknya. Ini ada ikatan darah. Atau seseorang dermawan yang menghibahkan tanahnya untuk sekolahan. Mas Bagas dan Sobat Ngeteh ngebahas tentang hukum. Bahasan selanjutnya adalah apa syarat-syarat hibah menurut aturan perundang-undangan. Yang pertama, orang yang sudah dewasa atau cakap menurut undang-undang, baik yang memberikan maupun yang menerima hibah tersebut. 2. Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat itu terjadi. Artinya barang itu sudah dikuasai. Tidak boleh menghibahkan sementara barang itu masih dikuasai oleh orang lain. Yang ketiga, hibah harus dilakukan dengan akta notaris atau PPAT. Akta notaris untuk benda-benda yang bergerak. Misalkan silakan, hanya mobil, saham, dan sebagainya. Namun untuk terkait dengan tanah dan bangunan melalui dengan PPAT atau pejabat pembuat akta tanah. Baik, Bapak Djoko atas penjelasan awalnya. Nah, terkait bahasan kita, apakah hibah harus dilakukan dengan akta notaris atau PPAT? Kemudian apa akibatnya bila hibah tidak melalui akta autentik, baik PPAT maupun notaris? Berdasarkan KUH Perdata, pelaksanaan hibah harus dilakukan dengan akta yang dibuat oleh notaris ataupun PPAT. Tadi sudah disebutkan untuk benda yang
bergerak melalui akta notaris, sementara kalau untuk tanah dan bangunan melalui dengan PPAT. Selanjutnya, jika hibah dibuat dengan akta otentik, notaris PPAT itu adalah pejabat yang bisa membuat akta otentik. Maka akibat hukumnya, hibah yang dimuat tersebut menjadi sebagai alat bukti tertulis yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, yang harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang sebagaimana dalam pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris. Karena akta otentik tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna secara material maupun moral. Namun, karena bahasan kita ada terkait dengan proses peralihan tanah dan bangunan melalui hibah, maka akta tersebut harus dibuat di hadapan PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Dengan demikian, seperti pengantar tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Bagas, bahwa ada kakak yang memberikan ke adiknya sebidang tanah dan bangunan hanya dengan cara tulisan tangan yang dibuat tidak di depan pejabat umum, yaitu PPAT, maka jawabannya adalah hibah tersebut tidak sah. Bukan hanya tulisan, walaupun itu diketik pakai komputer, namun tidak dibuat di hadapan oleh pejabat pembuat akta tanah, maka hibah tersebut tidak sah dan bisa dibatalkan. Kemudian bagaimana kalau kita memenangkan hal tersebut? Hibah bisa dibatalkan melalui pengadilan negeri. Dalam prakteknya, karena kegiatan ini bukan sekedar memberikan hadiah, tetapi ada prosedur yang harus dijalani oleh penghibah. Jika hibah dibuat tanpa menggunakan akta otentik dan tanpa persetujuan ahli waris, maka ketika ahli waris yang tidak menyetujui akta hibah tersebut mengajukan pembatalan dengan cara mengajukan gugatan, maka isi dari akta hibah yang dibuat dengan tidak menggunakan akta otentik tersebut tidak mengikat para pihak lagi. Mungkin ada pertanyaan, lah bagaimana untuk mengajukan pembatalan akta hibah tersebut ke pengadilan negeri, bukan pengadilan agama. Demikian tadi Mas Bagas dan Sobat Ngeteh penjelasan sekelumit dari kami, namun dengan harapan semoga bermanfaat bagi Sobat Ngeteh ngebahas tentang hukum semuanya. Terima kasih. Demikian tadi penjelasan dari Bapak Joko Sutarto SH. Sebelum kita tutup, akan saya sampaikan kalimat sebagai berikut. Tanah adalah harta berharga dan karunia Tuhan. Perlakukanlah dengan baik dan benar bila ingin memilikinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Solo, 15 Juni 2023, Nova Bagaskoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.